Poco F5. Ini HP yang di tahun 2024 sekalipun harganya masih sangat bertahan ya, turunnya nggak besar banget. Tapi gue ngerti kenapa. Spek, feature, build, ini HP oke banget. Tapi gak cuma itu aja, mari kita langsung aja review Poco F5. Halo guys, nama gue Stam dari StepTech dan ya mari kita langsung aja review si Poco F5 ini. Gue udah kira-kira sekitar seminggu pakai HP ini dan gue bisa bilang gue sangat satisfied. Kalian perhatiin aja di setiap poin-poin video yang ada timecode gue taruh di sini, ada beberapa hal positif dan negatif, tapi mostly positif sih. Langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama kita bahas untuk harga dan speknya. Untuk harganya gue beli HP ini tuh second, yang varian 8GB RAM, internal storage 256GB, sayangnya gak ada ekspansi storage ya, dan ini kondisinya plusnya full set, terus garansinya masih lumayan panjang, gue beli itu masih sampai Oktober. Mulus banget juga HP-nya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Cuma memang minus sedikit, dia itu si penjualnya sudah dicabut untuk screen protectornya, tapi oke, karena screen protector juga kan jelek, hanya plastik. Dia ngasih bonus casing kayak gini yang lumayan decent kualitinya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi bawah video ini. Kita bahas dia real quick speknya. Dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2, yang kira-kira itu mirip dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, tapi clock speed GPU lebih rendah dan overall performance 20% atau 15% lebih rendah. Tapi yang bagus nggak cepat panas. Terus dia punya layar 6,67 AMOLED display, 68 billion color, 1000 nits peak brightness. Dia udah ada NFC yang pastinya UFS 3.1, USB Type-C 2.0 OTG, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 67 watt. Itu dia spek singkatnya, dan mari kita langsung ke desain dan build-nya. Pertama, kita bahas untuk desain dan build belakang. Untuk bodi belakang dan frame samping, dia full terbuat dari plastik. Bodi belakang, menurut gue desainnya yang warna hitam yang gue beli cukup oke. Dia cukup elegan ya. Dia cuma bulat-bulat kamera dan full black dengan ada aksen-aksen kayak carbon fiber gitu. Gue sih suka ini. Elegan dan lumayan bagus. Xiaomi memang udah lumayan mature, desainnya nggak kayak dulu warna-warni kemerlap-kemerlip nggak jelas. Untuk frame samping itu bodinya kayak Apple ya, di kotak bodinya, tapi masih enak dipegang karena belakangnya dia itu kayak nge-curve si kacanya, jadi masih comfortable. Dan kalau misalnya kita ke depan, ini yang gue suka banget dari HP ini. Lihat tuh untuk desain layar depannya, Xiaomi sekarang sering banget ngelakuin ini di HP di range 4 jutaan ke atas ya, yang gue sangat appreciate. Yaitu simetri bezel. Bezel ini simetris banget, bisa kita lihat. Kanan kiri simetris, atas bawah simetris. Jadi kerasa banget ya, ini hal kecil yang menurut gue sangat pengaruh. Kerasa banget kayak lagi megang HP flagship karena enak aja dilihat gitu. Bezel tipis dan juga simetris. Mantap banget. Dan speaking of bezel dan layar, kita bahas aja display quality-nya. Ini display quality-nya menurut gue di harganya exceptional. Lumayan bagus. Dia punya brightness yang cukup terang, vibrance yang cukup vibrant tapi nggak over vibrant kayak panel Xiaomi zaman dulu. Kalau dibanding sama Xiaomi 12T atau 13T, ya ini mirip-mirip ke 13T lah untuk displaynya. Sangat baik. Enak banget buat dipakai nonton, HDR-nya juga bagus, nggak over saturasi seperti di B-roll tuh, pakai HDR content, dan juga dia punya view angle yang sangat oke. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, bisa kita lihat ini memang sedikit kelemahan dari HP ini, tapi wajar lah untuk harganya. Dia hanya sampai 1000 nits dan di kondisi lumayan terang, bisa kita lihat itu sekitar 68.000 ya, lux meternya lumayan terang banget. Memang kelihatan gelap, tapi at least gelapnya nggak gelap banget sampai pitch black, masih sangat usable menurut gue. Dan selanjutnya, untuk fingerprint. Ini posisi favorit gue, yaitu ada di power button. Mantap. Dan ini power buttonnya nggak resist ya, atau nggak ngedelep ke bawah. Jadi nggak resist gitu, dia nggak ngedelep ke bawah. Dia tuh power buttonnya biasa muncul seperti HP lainnya, tapi dia bisa di fingerprint, dan kecepatannya ini sangat cepat karena dibantu dengan chipset dan UI-nya ini sangat cepat, super akurat, pretty much instan lah. Scanningnya juga sangat bagus. Pakai awkward angle juga masih bisa nge-scan dengan baik. That's pretty good. Dan yang terakhir untuk haptic dan keyboardnya. Pertama, untuk keyboard sensitivity nggak ada masalah, touchscreen nggak ada masalah sama sekali, enak, mantap. Dia kan 240Hz sampling rate, jadi sangat-sangat responsif, nggak ada masalah sama sekali. Coba yang agak kurang menurut gue ya, yang agak sedikit disappointed itu dari hapticnya. Ini hapticnya memang gue bisa bilang 70% kayak HP yang premium, tapi 30%-nya kayak HP murahan. Jadi masih sedikit agak kedengeran suara buzz, masih ada sedikit kedengeran, tapi udah cukup bulat. Itu terutama kedengeran banget kalau misalnya lagi ngetik keyboard ya, itu suara buzz-buzznya sedikit kedengeran, tapi memang
Gak separah kayak HP mudahan, tapi kalau misalnya kita kayak nyalain matiin control center atau ngunci HP itu haptiknya kerasa lebih bulat, cuma memang gak se-powerful, atau kalau misalnya mau dibanding dengan kayak Xiaomi 12 Lite sekalipun yang lebih murah pasti lebih bagus di HP tersebut. Ini memang haptiknya agak kurang bagus di harganya, tapi it's fine sih. Dan selanjutnya kita bahas untuk yang sangat-sangat mantep banget. Gue sangat appreciate Xiaomi ngelakuin hal ini, yaitu dari audio quality. Kenapa? Karena, kita lihat di atas boys, headphone jack-nya balik lagi. Let's go. Di Poco F3, Poco F2, Poco F4 dia udah menghapus headphone jack seperti kita nggak butuh headphone jack. Sekarang mungkin dia ngedengerin ya, karena kan Poco kan HP gaming, dia balikin lagi headphone jack-nya mantap banget. Gue lupa lagi Poco F4 ada headphone jack atau enggak. Sorry kalau misalnya gue salah. Tapi ya Poco F5 sekarang headphone jack-nya is back, walaupun posisinya kurang bagus, gue kurang suka di atas. Tapi overall, headphone jack balik dan kualitasnya khas seperti HP Xiaomi yang ada headphone jack. Amazing, amazeballs. Gue tes seperti biasa pakai IM Truth in Zero Red. Pertama, volumenya bisa keras, ngedrive IM tersebut gak ada masalah. 40%, 45% udah keras. Dan sound quality-nya in general sangat bagus ya. Gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos-nya, karena ini lumayan oke Dolby Atmos-nya, nggak Dolby Atmos yang nyebelin jadi bikin bassy. Dia hanya nge-enhance aja suaranya, dikerasin dikit, dan bikin separasi instrumen lebih baik. Itu aja enhancement-nya. Untuk bass masih sama, jadi gue sangat suka. Pakai Dolby Atmos nyala, ini suara jadi enak banget. Memang dia soundstage-nya jadi luas. Terus dia punya suara yang lebih powerful. Bass yang masih sama, tapi dia memang lebih ke arah warm, khas HP Xiaomi. Dan overall, suara kerasa jernih dan enak didengar lah. Kerasa kayak HP flagship, so ya. Mantap banget. Kalau misalnya kalian nyari HP untuk dengerin lagu, kalian audiophile, Poco F5, ini HP resmi yang masih ada headphone jack, kualitasnya cukup oke sih. Memang gak sebagus V60, tapi it's already good. Yang gak kalah bagusnya juga, yaitu dari speakernya. Dia speakernya dual speaker dan support Dolby Atmos juga. Seperti biasa gue saranin nyalain Dolby Atmos, karena HP ini kalau dimatiin Dolby Atmos, speakernya kurang bagus di harganya. Kualitasnya gimana? Gue bisa bilang ini kualitasnya 70-80% kualitas dari Xiaomi 13T. Yang cukup bagus sih, karena 13T speakernya menurut gue sangat baik. Ini yang gue suka, pertama dia speakernya tuh balance ya audionya, jadi audio earpiece sama audio di sebelah Type-C, itu audionya, kekerasan audionya sama-sama balance, jadi nggak kelihatan aneh, stereonya bagus, dan overall suara dia lebih ke arah balance, tapi nggak basic banget balance. Suara kedengaran crispy yang gue rasa, dan suara vokal terutama kelihatan kedengaran crispy. Separasi instrumen cukup oke. Cuma memang kadang-kadang ini suaranya lebih ke arah mid-range dan bass ya, menurut gue. Karena kadang-kadang mid-range-nya tuh lebih maju daripada vokal, jadi vokalnya agak sedikit kurang kedengeran. Tapi overall, untuk suara speaker sih masih bagus untuk harganya. Ya, untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Next kita bahas untuk kameranya. Ini bakal menjadi segmen yang agak sedikit lama. Dan overall menurut gue ini kameranya cukup bagus, jadi untuk komparasi nanti kita bakal compare dengan HP yang berkali-kali lipat juga kayak iPhone 14 Pro Max gue. Tapi ya, gimana kualitas kamera belakangnya? Pertama kita bahas dulu kamera belakang megapiksel ya. Main kamera itu punya megapiksel sebesar 64 megapiksel, ada optical image stabilization, dan kamera keduanya itu 8 megapiksel ultra wide, dan kamera ketiganya ini hanya makro, 2 megapiksel aja. Video bisa sampai 4K 30, nice, ada IIS, dan kamera depan ini 16 megapiksel dan bisa nge-record sampai video 60 fps Full HD. Kita bahas dulu untuk kamera mainnya ya. Jadi kamera mainnya ini 60 megapiksel, bisa kita lihat itu bisa di zoom 2 kali untuk menjadi 2 times, yang kualitinya nggak bakal di-sacrifice karena dia bisa nge-crop gambarnya dari sensor 60 megapiksel tersebut. Jadi masih bagus walaupun pakai 2 times digital zoom. Kualitas gambarnya gimana? Menurut gue sih ini kualitas gambarnya sangat bagus di harganya sih. Udah bagus banget. Memang nggak sebagus kayak Xiaomi 13T, tapi untuk HP gaming ya, ini exceptionally good. Dia punya warna, oh ya by the way, sebelum masuk ke fullnya, gue matiin AI dan HDR ya. HDR di auto, dan AI-nya tuh dimatiin. Bisa kita lihat, foto kelihatan bagus ya. Lumayan vibrant, tapi masih realistik, dynamic range bagus. Dan dia punya gambar yang jernih dan enak dilihat. Menurut gue sih ini bagus gambarnya. Highlight-nya juga lumayan oke, walaupun di beberapa aspek kadang sedikit agak gelap kontrasnya, tapi
bagus lah ini gambarnya untuk foto daylight, untuk foto siang, ini bagus. Dikomparasi dengan iPhone sekalipun bisa kita lihat, iPhone 14 Pro Max masih bisa bersaing ya. Jadi memang untuk foto sih memang HP zaman sekarang dia bedanya tuh hanya dikit ya. Jadi kayak di audio, misal headphone yang puluhan juta sama headphone yang 5 jutaan itu bedanya tuh hanya sedikit. Jadi dia tuh makin redundant ya sebenarnya untuk foto. Untuk foto ya memang agak redundant. Bisa kita lihat ya bagus, ultra wide. Kita bahas untuk kamera ultra wide. Untuk kamera ultra wide memang hanya dalam megapiksel, tapi kalau bisa foto di daylight sih masih oke banget. Bisa kita lihat masih oke, masih sinematik, masih bagus. Walaupun detail memang agak soft dan kalau misalnya sedikit gelap dia ada noise. Tapi untuk ultra wide di harga segini sih kebantulah sama image processing-nya Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tapi memang kalau misalnya dibandingin dengan iPhone ya yang lebih mahal ya ini wajar banget sih. Dan kualitasnya memang lebih bagus di iPhone itu wajar banget. Tapi overall ultra wide di harga ini solid banget. Dan kita sedikit aja lihat-lihat itu ya. Foto-fotonya kalau misalnya dibanding dengan HP-HP lain bisa kita lihat. Kalian bisa ngejudge sendiri, bisa nge-hold sendiri menurut gue sih. You can see. Dan foto low light gimana? Foto low light untuk kamera utamanya cukup bagus, dia masih bisa terang, masih kelihatan natural, dan detailnya masih cukup oke. Warna juga, gambar juga kelihatan clear dan enak dilihat. Untuk ultra wide bisa kita lihat malam hari memang lebih gelap kerasanya ya, jauh lebih gelap daripada main kamera, dan shutter time-nya juga jauh lebih lama, kalian harus lebih lama megang kameranya. Tapi overall, ultra wide masih usable sih. Kalau misalkan ingin foto malam hari ultra wide, masih oke walaupun memang lebih buruk dari kamera utama, tapi masih acceptable untuk di gambarnya. Dan selfie-nya bagaimana? Pertama untuk selfie biasa ini cukup bagus. Kalau ngambil gambar di belakangnya cahaya terang, memang nggak bisa fokus banget ke subjek, tapi masih kelihatan subjeknya masih oke, nggak benar-benar blown out. Dan overall punya detail yang bagus dan warnanya oke. Untuk portrait juga ini oke, tapi menurut gue sih agak sedikit terlalu artificial ya. Portraitnya agak sedikit terlalu fake gitu. Tapi ya kalau misalkan suka portrait kayak gitu sih, cukup bagus menurut gue. Highlight-nya sih oke-oke aja. Dan video recording, tadi gue bilang kamera belakang bisa sampai 4K 30, jadi kita bakal tes di resolusi 4K 30 dan resolusi 1080p 60. Ini dia videonya, check it out. Oke boys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Who the fuck is this guy? Air, sekolah, pohon beringin, very nice. Cukup bagus ya, 7 Plus Gen 2 itunya processingnya. Kita switch ke 1080p 60, ke blam. 1080p 60 lebih smooth, lebih bagus. Yeah, it's pretty good. Look at that. Sekolah. Dan ya, 1080p 60 is pretty... What the fuck? Itu klakson mulu. Ya langsung aja kita ke gaming performance. Bagus ini. Next kita moving on ke main course HP ini, yaitu dari gaming performance. HP ini pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 1, dan kalau misalnya kita mau ke Antutu benchmark, dia itu punya skor yang cukup bagus ya di 1,1 juta. Cukup bagus, nge-defeat atau ngalahin 47% user. Dia memang biggest upgrade-nya tuh dari CPU-nya ya, 350.000. Mantap. GPU memang lebih rendah dari 8 Plus Gen 1. Ini CPU-nya bisa kita lihat tuh, memang selling point-nya. Performance-nya gimana? Performance-nya, gue coba main Honkai Star Rail, pakai settingan semua rata kanan FPS 60, karena di Star Rail FPS 120 tuh hanya ada di iPhone sayangnya. Dan gue bisa bilang performance-nya sih awal-awal ya, kalau misalkan hanya untuk daily commission, ini sangat baik karena kan dia punya cooling system sendiri. Sangat baik dia, performance-nya nggak ada stutter, bisa kita lihat gameplay smooth. Dan juga yang gue suka ya, kalau misal kalian masuk ke match atau masuk ke battle, itu loading-nya tuh ya pas yang kacanya pecah, pas di layarnya pecah itu, cepet ya, biasa kan suka lama, ini cepet kayak di PC loadingnya, jadi lumayan cepet, lumayan bagus berkat UFS 3.1-nya juga, dan gameplay kerasa smooth dan enak banget sih. Tapi ada sedikit kelemahan, ini HP ternyata walaupun gaming agak cepet throttling ya, jadi kalau misalnya main lebih kira-kira 15 menit ya di maksimum setting, memang performanya jadi turun. Stuttering nggak parah banget, tapi FPS turun jadi sekitar hampir 30. Masih playable sih untuk Star Rail, tapi untuk game yang butuh responsif kencang sih, kayak Genshin Impact mungkin kalian bakal agak struggling.
Sweet spot HP ini menurut gue di settingan medium setting dengan FPS 60. Ini lebih bisa sustain lebih lama atau lebih bisa tahan lebih lama sampai terlama throttling. Dan untuk main game rhythm gimana? Buatnya untuk main game Pro Seka atau Project Sekai. Itu lagunya by the way lagu Odo ya, yang lumayan susah itu diekspor. Gue pertama kali juga main lagu itu, jadi sorry kalau misal agak dog shit, I'm sorry about that. Tapi overall performance sangat bagus. Pakai Dolby Atmos sekalipun dia nggak ada touch delay sama sekali atau audio delay yang gue rasa overall masih sangat responsif dan cukup nyaman main di HP ini. Gak seenak yang main di Apple yang pastinya, tapi cukup bagus lah. Dan mari kita move on ke UI experience-nya. Ini yang gue sangat suka. Kita ke setting aja dan kita bakal lihat untuk about phone. Di sini bisa kita lihat sudah di MIUI 14 berbasis Android 13. Support juga masih lama, masih 2-3 tahun, easy peasy, no problem. Dan gue pertama mau bahas dulu untuk performance-nya. Ini performance-nya menurut gue sih sangat bagus guys. Xiaomi tuh bingung ya. Yang bikin gue, mungkin kalian ada yang tahu, mungkin ada engineer di sini, ini pertanyaan genuine dari gue yang gue bikin bingung. Beberapa HP dari Xiaomi kayak Xiaomi 12 Lite atau Poco F5 ini, MIUI-nya itu benar-benar bagus banget gitu. Kayak klop banget lah, kalau kayak optimize banget di Poco F5, launch aplikasi cepat, multitasking oke, dan navigasi OS itu kerasa proper dan kerasa solid dan refine gitu, kerasa enak banget lah, kerasa kayak pakai HP premium gitu. Snappy, enak banget. Tapi yang aneh, kalau misal gue ngetes ke HP yang lebih mahal gitu ya, kadang-kadang kayak Xiaomi 12 waktu itu atau Xiaomi 13T, ya yang chipsetnya lebih bagus dan layar lebih bagus, kadang-kadang gak semua HP Xiaomi itu se-optimize HP-HP lainnya. Aneh gitu, jadi kayak gacha gitu ya, gak tau kenapa. Dan itu cuma perasaan gue aja, atau mungkin kalian ngerasain juga ada HP yang lebih murah tapi lebih smooth, tapi kalau lebih mahal gak se-smooth, I don't know. Tapi ini sih, performance overall di HP ini bagus banget ya, jauh di atas harganya nih performance menurut gue. Dan untuk Wi-Fi-nya, kita langsung aja cepet. Untuk Wi-Fi sendiri, kita ke DRM Info. Ini sudah di Wi-Fi L1. Dan dia tuh refresh rate-nya bukan LTPO, jadi hanya bisa hovering antara 120, 90, dan 60. Udah support berkali remote, Dolby Vision, dan juga HDR10. Sedangkan untuk signal sendiri, kalau misalnya kita ke signal test, speed test, ini gue pakai Biznet 5 GHz, maksimum speed 200 Mbps. Cuma sayangnya HP ini kalau nggak salah nggak bisa sampai 200 ya, bisa kita lihat. Gue waktu itu tes pas unboxing, dia itu speednya maksimum 5G hanya bisa 100 MB dan megabits. Ini memang lagi agak slow. Dan untuk upload hanya bisa sampai 50 megabits. Jadi memang ini agak sedikit disappointing menurut gue. Dia pakai chipset yang lumayan powerful, tapi download speednya nggak bisa cepet banget ya. Nggak bisa sama kayak internet gue. Unlucky. Dan selanjutnya, setelah kita tes Wi-Fi, kita tes untuk 5G-nya gimana. Jadi kita langsung aja over ke gue yang ada di dalam mobil, karena kan di rumah gue nggak ada 5G, gue harus pindah ke area Bandung yang ada 5G. Check it out. Oke guys, so kita lihat 5G connection, hell yeah. Kita langsung aja tes untuk speed testnya. Di Bandung yang pastinya 5G-nya belum millimeter wave ya, ini masih sub 5G. Jadi belum yang bisa sampai 1 GB gitu. Ya bisa kita lihat, speednya segini, ya sama kayak iPhone gue ya. Sekarang daerah Batu Nunggal semuanya Android udah bisa support 5G, jadi ke depan gue udah bisa ngecek 5G test untuk semua HP Android. Sudah seperti ikut, gak cuma di iPhone doang. Download 100 dan untuk uploadnya apakah bisa sama? 56 dan yep, kira-kira sekitar 60 MB per second. Dan mari kita langsung aja ke selanjutnya. Dan last but not least, kita bahas untuk battery life-nya. Ini juga yang gue lumayan surprise banget sama baterai dari Poco F5 ya. It's pretty good. Ini gue udah screenshot. Ini gue pemakaiannya, gue bisa bilang pemakaiannya tuh random ya. Gue lebih banyak nonton video sama sosial media, tapi gue ngambil foto juga, gue nge-record video juga, dan gue main game Honkai Star Rail juga. Ya kira-kira main Honkai Star Rail cuma untuk daily commission 2 kali. Dan untuk screen on time-nya, atau lebih tepatnya active time-nya, ini tahan sampai 2 hari no problem ya. 28 jam ya, hampir 2 hari lah, 1,5 harian. Dan ini itu masih ada sisa baterai 16% dan screen on time itu kira-kira sekitar 7-8 jam. Lumayan impresif ya, mungkin ini berkat chipset Snapdragon 7 Plus Gen 1 juga yang nggak terlalu power hungry dan efisien. Jadi ini battery life-nya sih untuk di harga segini lumayan impresif. Kalau misalnya dibanding dengan Xiaomi 12T atau Xiaomi 13T, gue bisa confident bilang ini lebih tahan. Dan sebelum kita masuk ke konklusinya, gue mau bahas untuk kelemahannya. Kelemahannya sebenarnya dia ada 2 major kelemahan yang mungkin bisa jadi bikin kalian mikir mau beli atau enggak. Yang pertama, kelemahan yaitu dari chipsetnya atau lebih tepatnya sih cooling system HP ini.
Gue expect cooling sistemnya lebih baik ya, terutama untuk main game kayak Honkai Star Rail yang nggak berat-berat banget, nggak seberat Genshin. Gue expect at least bisa setengah jam di max setting, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu, dan trauma throttling-nya agak sedikit cepet yang gue kira. Dan yang kedua, ini yang mungkin lumayan besar banget ya, gue belum pernah mention di video ini, yaitu dari Wi-Fi-nya. Yap, ini Wi-Fi-nya ada masalah. Jadi, tolong dengarkan dengan baik-baik. Masalahnya tuh pas gue lagi install Honkai Star Rail, gue pakai Wi-Fi 5 GHz ya. Dan awal-awal tuh nge-install dia bisa dengan lancar. Cuma setelah kira-kira progres 1-20%-an, itu download speed-nya langsung turun ke 0, berapa megabyte. Jadi, kalau pakai 5 GHz tuh dia for some reason chipsetnya terlalu throttling loh. Jadi dia tuh nurunin speed-nya untuk 5 GHz sampai ke 0, berapa megabyte per second. Jadi kalau misalnya kalian yang punya Wi-Fi 5 GHz di rumah dan mau download game, gue sarannya mending stick ke Wi-Fi 2,4 GHz aja ya, atau Wi-Fi 4G-nya provider tersebut. Karena pas gue switch ke 2,4 GHz, balik ke situ yang lebih lambat, tapi dia speed-nya nggak throttling sama sekali. Jadi ya ini aneh banget ya, di 5 GHz dia ada thermal throttling Wi-Fi-nya. Ngingetin gue sama Itel S23. Sangat disappointing sih, itu sayang banget. Tapi selain itu, cuma dua itu aja yang besar sih kelemahannya menurut gue. Kalau misalnya kalian nggak peduli sama hal tersebut, atau kalian nggak ada Wi-Fi 5 GHz sih nggak masalah. Jadi konklusinya gimana? Menurut gue walaupun ada beberapa kelemahan, ini HP masih sangat worth it sih. Gue bener-bener pleased banget sama HP ini. Banyak banget plus poinnya. Seperti harganya yang murah, kalian dapat performance yang bagus, battery life yang sangat solid banget, terus dia punya layar yang untuk HP gaming sangat indah, bezel-less itu bener-bener simetris, kamera quality yang solid, dan juga yang penting banget buat gamer, di headphone jack is fucking back baby. Hell yeah. So ya, cuma segitu aja untuk video gue. Overall gue sangat rekomen. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper, seperti biasa semuanya di deskripsi. Kalau misalnya kalian punya saran gue mau nge-review HP apa selanjutnya, comment down below. Atau kalau misalnya ada saran mau nambahin tes apa lagi di video ini, comment down below. Jangan lupa dan subs. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video lainnya. Gue kalau nggak salah nge-record ini di 31 Desember ya, jadi Merry Christmas. Kok Merry Christmas sih? Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. See you next week.